Ada momen dalam hidup yang datang tanpa peringatan, dan justru itu yang paling sulit untuk dilupakan. Siang itu terasa begitu tenang, bahkan terlalu tenang sampai aku benar-benar yakin bahwa aku sendirian di rumah. Tidak ada suara, tidak ada aktivitas, hanya keheningan yang membuatku merasa bebas melakukan apapun tanpa rasa khawatir. Aku menikmati suasana itu, membiarkan pikiranku rileks setelah hari yang melelahkan. Tidak ada tanda-tanda bahwa sesuatu akan berubah, tapi hidup kadang tidak memberi kita waktu untuk bersiap. Dalam hitungan detik, semuanya berubah. Satu momen kecil, satu kesalahan sederhana. Tiba-tiba tanteku masuk tanpa permisi, saat aku lagi di kamar mandi sedang melakukan aktivitas laki-laki normal. Aku kaget bukan kepalang, saat tanteku tiba-tiba menawari untuk membantuku melakukan aktivitas itu. Bukannya aku menolak, aku malah menyuruh tanteku memegang dan menyelesaikannya sampai tuntas. Namaku Dimas. Sampai sekarang, aku masih sering teringat satu kejadian yang awalnya terlihat sepele, tapi perlahan mengubah cara pandangku terhadap banyak hal, terutama tentang batas, rasa malu, dan bagaimana satu momen bisa berdampak panjang. Saat itu, aku sedang menghabiskan liburan kuliah di rumah tanteku, Tante Rina. Orang tuaku yang menyarankan aku tinggal di sana. Katanya lebih aman dan ada yang mengawasi dibandingkan aku sendirian di rumah. Selain itu, lokasi rumah Tante Rina juga cukup strategis, dekat dengan tempat kursus yang sedang kujalani selama liburan. Aku tidak pernah mempermasalahkannya. Justru sebaliknya, aku merasa cukup nyaman. Sejak kecil, aku memang sering datang ke rumahnya. Bahkan bisa dibilang, rumah itu sudah seperti rumah keduaku sendiri. Tante Rina bukan tipe orang yang kaku atau banyak aturan. Ia santai, ramah, dan selalu berusaha membuat suasana terasa hangat. Kami punya hubungan yang baik, tidak terlalu formal tapi tetap saling menghormati. Aku bisa berbicara santai dengannya, sesekali bercanda, tanpa merasa canggung. Ia juga tidak pernah memperlakukanku seperti tamu, melainkan benar-benar seperti keluarga sendiri. Hari-hariku berjalan normal. Setiap pagi aku pergi mengikuti kegiatan kursus. Siang atau sore hari aku kembali ke rumah, lalu menghabiskan waktu dengan hal-hal sederhana, beristirahat, bermain ponsel, atau sekadar duduk santai di ruang tengah. Kadang kami makan bersama, kadang juga hanya saling menyapa singkat. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang mencurigakan. Semuanya terasa biasa saja. Dan mungkin justru karena semuanya terasa biasa itulah, aku tidak pernah benar-benar waspada. Sampai hari itu datang, hari yang awalnya terasa sama seperti hari-hari sebelumnya. Aku pulang lebih cepat dari biasanya karena jadwal kursus selesai lebih awal. Saat membuka pintu rumah, aku langsung merasakan suasana yang sangat sepi. Tidak ada suara televisi, tidak ada suara aktivitas dari dapur, bahkan tidak ada tanda-tanda keberadaan orang lain. Aku melangkah masuk perlahan, menutup pintu di belakangku. Mataku menyapu ruangan. Kosong. Benar-benar kosong. Sepertinya nggak ada orang, gumamku pelan. Hal seperti ini bukan hal baru. Tante Rina memang kadang keluar rumah untuk keperluan tertentu tanpa memberitahu secara detail. Dan aku juga tidak pernah merasa perlu menanyakannya. Aku berjalan menuju ruang tengah, duduk di sofa, mengambil ponsel. Beberapa menit berlalu, tidak ada perubahan, tidak ada suara, tidak ada tanda bahwa ada orang lain di dalam rumah. Perasaan itu membuatku mulai merasa lebih bebas, lebih santai. Aku tidak perlu menjaga sikap terlalu kaku seperti saat ada orang lain di rumah. Aku bisa melakukan apa saja tanpa harus berpikir dua kali. Dan tanpa sadar, disitulah aku mulai lengah. Udara siang terasa cukup panas. Setelah beberapa lama duduk, aku merasa tubuhku lengket dan butuh menyegarkan diri. Aku berdiri, berjalan menuju kamar, mengambil handuk. Semua aku lakukan dengan santai, tanpa terburu-buru, tanpa rasa curiga. Karena dalam pikiranku, semuanya sudah jelas. Aku sendirian. Aku tidak memeriksa ulang keadaan rumah. Tidak memastikan lagi. Aku hanya mengikuti asumsi yang sudah terlanjur kupercayai. Langkah kakiku mengarah ke kamar mandi. Pintu tertutup. Dan aku mulai menjalani rutinitas sederhana yang seharusnya tidak membawa masalah apapun. Air mulai mengalir. Suara percikan memenuhi ruangan, memberikan rasa tenang yang sederhana. Aku menikmati momen itu. Tanpa beban, tanpa kekhawatiran. Seolah dunia di luar sana tidak ada hubungannya denganku saat itu. Beberapa menit berlalu, semuanya terasa normal. Sampai perlahan, ada sesuatu yang terasa berbeda. Awalnya sangat samar, seperti suara kecil yang nyaris tidak terdengar. Aku sedikit mengernyit, mencoba fokus. Namun suara air membuat semuanya tidak jelas. Aku mengabaikannya.
Mungkin cuma suara dari luar, pikirku. Aku kembali melanjutkan. Namun beberapa detik kemudian, suara itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Seperti langkah kaki. Pelan, berirama, dan terdengar dari dalam rumah. Jantungku langsung berdetak lebih cepat. Aku berhenti, mematikan air, mencoba mendengarkan dengan lebih jelas. Hening. Beberapa detik berlalu, tidak ada suara. Aku menarik napas pelan, mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma perasaan. Namun tepat saat aku hendak melanjutkan, suara itu terdengar lagi. Lebih dekat, lebih nyata. Langkah itu bergerak menuju arah kamar mandi. Seluruh tubuhku langsung menegang. Pikiranku mulai dipenuhi pertanyaan. Tidak mungkin. Aku yakin tadi rumah ini kosong. Aku benar-benar yakin. Langkah itu berhenti. Tepat di depan pintu. Aku membeku. Tidak berani bergerak. Tidak berani bersuara. Seolah berharap semua ini hanya Kesalahpemahaman. Namun detik berikutnya, suara gagang pintu terdengar pelan. Dan disitulah aku sadar, aku tidak sendirian di rumah ini. Kalimat itu terus berputar di kepalaku, seolah menegaskan bahwa apa yang terjadi siang tadi bukan sekadar kejadian biasa yang bisa dilupakan begitu saja. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa semuanya akan kembali normal. Tapi semakin aku berusaha, semakin jelas terasa ada sesuatu yang berubah. Bukan pada rumah ini, bukan juga pada Tante Rina, tapi pada diriku sendiri. Sore itu aku memilih tetap berada di kamar, bukan karena lelah, tapi karena aku tidak tahu bagaimana harus bersikap jika bertemu dengannya lagi. Setiap kemungkinan yang kubayangkan selalu berakhir dengan rasa canggung yang membuatku ingin menghindar. Aku berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit. Pikiranku terus mengulang kejadian tadi. Detik demi detik, suara langkah itu, suara panggilannya, dan momen ketika aku sadar bahwa aku tidak sendirian. Aku menghela napas panjang. Kenapa aku nggak lebih hati-hati? Gumamku pelan. Penyesalan mulai muncul, bukan karena aku melakukan sesuatu yang salah, tapi karena aku merasa telah berada di situasi yang seharusnya bisa dihindari. Menjelang malam, aku akhirnya memutuskan keluar kamar. Aku tidak mungkin terus bersembunyi seperti ini. Aku menarik napas dalam, berusaha menenangkan diri, lalu membuka pintu. Langkahku pelan, hati-hati, dan seperti yang sudah kuduga, Tante Rina ada di ruang tengah, duduk di sofa, diam, seolah tenggelam dalam pikirannya sendiri. Aku berhenti sejenak, jantungku kembali berdetak lebih cepat. Namun kali ini, aku memaksa diriku untuk tetap berjalan. Biasa saja, harus biasa saja, kataku dalam hati. Aku mendekat. Tante, sapaku pelan. Ia menoleh. Iya mas, jawabnya singkat. Nada suaranya terdengar normal, terlalu normal. Dan itu justru membuat semuanya terasa tidak normal. Aku duduk di kursi yang tidak terlalu dekat, menjaga jarak, seolah ada garis tak terlihat di antara kami. Televisi menyala, namun tidak ada yang benar-benar memperhatikannya. Hanya suara latar untuk menutupi keheningan yang terasa berat. Beberapa detik berlalu, tidak ada yang berbicara. Aku mulai merasa tidak nyaman. Sangat tidak nyaman. Aku mencoba membuka percakapan. Tante, tadi jadi keluar, tanyaku. Ia menggeleng pelan. Enggak. Cuma di belakang. Oh, jawaban singkat. Dan percakapan itu langsung berhenti. Aku mengangguk kecil, tidak tahu harus berkata apa lagi. Semua terasa kaku, dipaksakan. Aku berdiri perlahan. Tante, aku ke kamar dulu ya. Ia mengangguk. Iya, aku berbalik, melangkah menjauh. Namun sebelum aku benar-benar masuk kamar, suaranya menghentikanku. Dimas, aku berhenti, menoleh perlahan. Iya, Tante. Ia terlihat ragu, sejenak, seolah sedang memikirkan sesuatu yang penting. Lalu akhirnya berkata, soal tadi gak usah dipikirin ya. Kalimat itu. Kalimat yang seharusnya menenangkan, tapi justru membuat dadaku terasa semakin berat. Aku mengangguk pelan. Iya, Tante. Ia tersenyum tipis. Namun senyum itu terasa berbeda. Bukan seperti biasanya. Aku masuk ke kamar, menutup pintu, dan bersandar di belakangnya. Menghela napas panjang. Gak usah dipikirin. Aku mengulang kalimat itu dalam hati. Tapi bagaimana mungkin aku tidak memikirkannya? Kalau setiap detik justru mengingatkanku pada kejadian itu. Aku berjalan ke arah cermin,
menatap diriku sendiri. Tidak ada yang berubah dari luar. Tapi di dalam, semuanya terasa berbeda. Aku tahu sekarang, ini bukan hanya tentang kejadian tadi. Ini tentang bagaimana aku harus menjalani hari-hari berikutnya, di bawah satu atap yang sama, dengan seseorang yang juga mengingat momen itu. Dan meskipun kami sama-sama mencoba bersikap biasa, aku bisa merasakan ada sesuatu yang tidak lagi sama. Dan semakin lama aku membiarkan keadaan seperti ini, semakin sulit bagiku untuk benar-benar mengembalikan semuanya seperti dulu. Perasaan itu tidak lagi bisa kuabaikan. Hari demi hari, rasa canggung yang awalnya kecil justru tumbuh menjadi beban yang terus menekan. Setiap langkahku di rumah ini terasa penuh kehati-hatian. Seolah aku takut melakukan kesalahan kecil yang bisa membuat suasana kembali memburuk. Aku mencoba bertahan, berusaha bersikap normal, tersenyum saat perlu, berbicara seperlunya. Tapi semua itu terasa seperti kepura-puraan yang melelahkan. Dan aku tahu, aku tidak bisa terus seperti ini. Sampai akhirnya, malam itu datang. Malam yang terasa lebih sunyi dari biasanya. Aku duduk sendirian di ruang tengah, televisi menyala, tapi pikiranku kosong. Aku hanya menatap layar tanpa benar-benar melihat, tenggelam dalam pikiran yang terus berputar tanpa arah. Aku tahu, aku harus melakukan sesuatu. Aku tidak bisa terus menghindar. Namun sebelum aku benar-benar mengambil keputusan, suara langkah kaki terdengar. Pelan. Mendekat, aku menoleh. Tante Rina. Ia berdiri di sana. Tidak jauh dariku. Belum tidur? Tanyanya. Aku menggeleng pelan. Belum, Tante. Ia berjalan mendekat, lalu duduk. Tidak terlalu dekat, namun cukup untuk membuat suasana terasa semakin berat. Keheningan kembali muncul. Namun kali ini, bukan keheningan biasa. Ada sesuatu di dalamnya. Sesuatu yang selama ini kami tahan. Dimas, panggilnya pelan. Aku menoleh. Iya, Tante. Ia tidak langsung berbicara. Tatapannya terlihat ragu, seolah sedang mengumpulkan keberanian. Atau mungkin, memilih kata yang tepat. Kalau kita terus kayak gini, gak akan selesai, katanya akhirnya. Kalimat itu langsung membuat dadaku terasa sesak. Aku tahu, ini momen yang tidak bisa dihindari lagi. Iya, Tante. Jawabku pelan. Ia menarik napas panjang. Soal siang itu, aku langsung menunduk. Tanganku saling menggenggam, menahan rasa tidak nyaman yang kembali muncul. Tante juga merasa aneh. Lanjutnya, bukan cuma karena kejadiannya, tapi karena setelah itu kita jadi nggak bisa seperti biasa. Aku mengangguk kecil. Aku tidak bisa menyangkalnya. Dan Tante nggak mau ini terus berlarut, katanya lagi. Keheningan kembali hadir. Namun kali ini, bukan untuk menghindar, tapi untuk menunggu. Menunggu kejujuran, menunggu jawaban. Aku menarik napas dalam. Ini saatnya. Aku tidak bisa terus diam. Aku juga ngerasa hal yang sama, Tante. Kataku akhirnya. Aku nggak enak. Bukan cuma karena kejadian itu, tapi karena aku takut semuanya berubah. Ia menatapku. Lama, seolah memastikan aku tidak sedang Berpura-pura. Aku gak mau hubungan kita jadi aneh, lanjutku. Aku cuma mau semuanya kembali seperti dulu. Kalimat itu keluar begitu saja, tanpa rencana. Tapi itu yang paling jujur dari dalam diriku. Ia terdiam. Matanya sedikit berkaca, tapi ia menahannya. Tante juga, katanya pelan. Tante gak mau kamu jadi menjauh. Dadaku terasa semakin berat. Kami berada di posisi yang sama. Sama-sama ingin memperbaiki, tapi tidak tahu bagaimana caranya. Beberapa detik berlalu, lalu ia berkata, "Tapi kita gak bisa pura-pura ini gak pernah terjadi." Kalimat itu seperti menutup satu-satunya jalan mudah yang selama ini kuharapkan. Aku terdiam. Karena ia benar.
Kami tidak bisa menghapus kejadian itu. Kami hanya bisa memilih bagaimana menyikapinya. Aku menatapnya. Dan disitulah aku sadar, ini adalah titik paling penting. Aku harus memilih, menghindar, atau menghadapi semuanya. Aku tahu, Tante, kataku pelan. Tapi kita masih bisa jaga batas. Ia tidak langsung menjawab, hanya menatapku. Tatapannya kali ini berbeda. Tidak lagi canggung, tapi penuh arti. Kalau kita sama-sama ngerti batasnya, semuanya masih bisa baik-baik aja. Lanjutku. Kita tetap bisa saling menghormati seperti sebelumnya. Keheningan kembali muncul. Namun kali ini, terasa lebih tenang, lebih jujur. Beberapa saat kemudian, ia mengangguk pelan. Iya, kamu benar. Jawaban itu sederhana, tapi terasa seperti melepaskan beban yang selama ini menekan. Ia berdiri perlahan. Ayo kita mulai dari situ, katanya. Aku mengangguk. Iya, Tante. Ia berjalan menjauh, meninggalkanku sendirian di ruang tengah. Namun kali ini, aku tidak merasa tertekan. Aku justru merasa sedikit lega. Karena akhirnya, kami tidak lagi menghindar. Kami menghadapi semuanya. Meski tidak mudah, meski penuh rasa tidak nyaman. Tapi setidaknya, kami memilih untuk tidak membiarkan satu momen menghancurkan semuanya. Dan dari situlah aku tahu, ini belum benar-benar selesai. Tapi kami sudah mengambil langkah paling sulit. Dan dari situlah, semuanya mulai berubah. Bukan perubahan besar yang langsung terasa. Bukan juga keajaiban yang membuat semuanya kembali seperti semula dalam sekejap. Tapi, perubahan kecil. Perlahan dan nyata. Malam setelah percakapan itu, aku kembali ke kamar dengan perasaan yang berbeda. Masih ada sisa canggung, masih ada rasa tidak nyaman. Tapi, tidak lagi menekan seperti sebelumnya. Setidaknya sekarang, kami sudah jujur. Kami tidak lagi pura-pura tidak terjadi apa-apa. Dan entah kenapa, itu membuat semuanya terasa lebih ringan. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Udara terasa segar. Atau mungkin, pikiranku saja yang lebih tenang. Aku keluar kamar dengan langkah yang masih sedikit ragu. Namun kali ini, aku tidak berhenti. Aku langsung menuju dapur. Dan di sana, Tante Rina sudah berdiri seperti biasa, menyiapkan sarapan. Aku menarik napas pelan, lalu berkata, "Pagi, Tante." Ia menoleh. Dan untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, ia senyum dengan tulus. "Pagi, Mas." Tidak ada nada canggung, tidak ada ketegangan. Hanya normal. Dan itu cukup membuat dadaku terasa lega. "Ayo sarapan dulu," katanya. Aku mengangguk. "Iya, Tante." Kami duduk di meja makan. Bersama. Seperti sebelumnya. Percakapan kami masih sederhana. Tentang hal-hal kecil. Tentang kegiatan hari ini. Tentang rencana ke depan. Namun justru disitulah letak perubahan itu. Tidak ada lagi keheningan yang menekan. Tidak ada lagi rasa ingin menghindar. Kami tidak membahas kejadian itu lagi. Bukan karena mengabaikan, tapi karena kami sudah menyelesaikannya. Dengan cara kami sendiri. Setelah sarapan, aku bersiap untuk keluar. Aku berdiri di dekat pintu, mengambil jaket. Namun sebelum benar-benar pergi, aku menoleh. "Tante?" Ia menatapku. "Iya, Mas." Aku sempat ragu. Namun akhirnya berkata, "Makasih ya, udah ngerti." Ia tersenyum tipis. "Kita sama-sama belajar." Kalimat itu sederhana, tapi terasa sangat dalam. Aku mengangguk pelan, lalu membuka pintu dan melangkah keluar. Udara pagi menyambutku. Hangat,
tenang. Aku berjalan perlahan, merasakan sesuatu yang sudah lama hilang sejak kejadian itu. Rasa lega. Aku sadar sekarang. Yang membuat semuanya terasa berat, bukanlah kejadian itu sendiri, tapi cara aku menyikapinya. Saat aku memilih untuk menghindar, semuanya terasa semakin rumit. Namun saat aku memilih untuk menghadapi, semuanya mulai menemukan jalannya. Aku tidak kehilangan apapun. Tidak. Kepercayaan. Tidak hubungan. Tidak juga rasa hormat. Justru aku mendapatkan sesuatu yang lebih. Pemahaman. Tentang batas, tentang sikap, dan tentang bagaimana menjaga diri dalam situasi yang tidak terduga. Dan dari situlah aku tahu, aku sudah melewati semuanya dengan cara yang benar. Kalimat itu terus terngiang di dalam pikiranku. Bukan sebagai penegasan semata, tapi sebagai pengingat bahwa tidak semua kejadian memalukan harus berakhir dengan penyesalan. Hari-hari setelah itu berjalan lebih tenang. Tidak ada lagi ketegangan yang dulu sempat memenuhi setiap sudut rumah. Tidak ada lagi keheningan yang terasa menekan. Semuanya kembali berjalan seperti biasa, tapi tidak sepenuhnya sama, karena aku sudah berubah. Cara pandangku berubah, aku jadi lebih berhati-hati, lebih sadar, lebih memahami bahwa dalam hidup bukan hanya niat yang penting, tapi juga situasi, waktu, dan bagaimana kita menjaga diri di dalamnya. Hubunganku dengan Tante Rina pun perlahan kembali seperti dulu. Kami bisa bercanda, berbicara santai, bahkan tertawa bersama tanpa rasa canggung yang dulu sempat mengganggu. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang tidak pernah kami ucapkan, tapi sama-sama kami pahami, bahwa kami pernah berada di satu titik yang bisa saja merusak semuanya, dan kami memilih untuk tidak membiarkannya terjadi. Suatu sore, sebelum aku benar-benar kembali ke rutinitasku, aku berdiri di depan rumah itu. Rumah yang menyimpan satu kejadian kecil, tapi membawa pelajaran besar. Tante Rina berdiri di belakangku. "Dimas," panggilnya pelan. Aku menoleh. "Iya, Tante." Ia menatapku beberapa detik, seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun akhirnya hanya tersenyum. "Hati-hati ya." Aku mengangguk. "Iya, Tante." Aku sempat terdiam. Ada banyak hal yang ingin kukatakan. Tentang rasa canggung yang pernah ada, tentang perasaan bersalah yang sempat menghantuiku, dan tentang betapa berharganya keputusan yang kami ambil saat itu. Namun pada akhirnya, aku memilih diam. Bukan karena tidak berani, tapi karena aku tahu, tidak semua hal harus diucapkan untuk bisa dipahami. Aku hanya tersenyum kecil, lalu melangkah keluar. Udara sore terasa hangat. Angin berhembus pelan. Dan untuk pertama kalinya sejak semua itu terjadi, aku benar-benar merasa selesai. Aku belajar banyak dari kejadian itu. Bukan hanya tentang rasa malu, bukan hanya tentang kesalahan, tapi tentang pilihan. Tentang bagaimana satu momen kecil bisa membawa kita ke persimpangan yang menentukan arah hidup. Aku pernah berada di titik di mana aku bisa saja bersikap salah. Aku bisa saja membiarkan keadaan menguasai diriku. Namun aku memilih untuk berhenti, memilih untuk menjaga, memilih untuk tetap berada di jalur yang benar. Dan dari situlah aku mengerti satu. Dalam hidup, ujian terbesar bukan saat kita tidak tahu mana yang benar dan salah, tapi saat kita tahu dan tetap harus memilih di antara keduanya. Langkah kakiku semakin jauh. Rumah itu kini tertinggal di belakang. Namun pelajaran dari dalamnya akan selalu kubawa ke depan, sebagai pengingat bahwa menjaga diri bukan hanya tentang menghindari kesalahan, tapi tentang berani bertanggung jawab atas setiap pilihan. Dan sejak hari itu, aku tidak hanya menjalani hidup seperti biasa, tapi menjalani hidup dengan kesadaran yang jauh lebih dalam. Bahwa tidak semua kejadian harus dilupakan, karena beberapa di antaranya justru hadir untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat.